Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Pada kesempatan kali ini, kita akan mencoba mempresentasikan tugas UAS data mining. Eh, dalam presentasi kali ini terdapat beberapa eh, mahasiswa atau kelompok saya yang terdiri dari Muhammad Adrian Ronaldi dengan NBI 14620000253. Lalu ada saya sendiri, M. Faruk Maulana 146 dengan NBI 14620000247. Lalu ada Agustinus Vincent Farelino Yoses dengan NBI 14620000263. Oke, di sini saya akan mencoba menjelaskan codingan yang ada ya. Jadi yang pertama itu di situ ada import pandas, lalu ada import TensorFlow. Di situ melakukan import terhadap library yang dibutuhkan. Lalu ada load data dari load data set dari apa namanya Google Drive. Nah, lalu selanjutnya menghitung kemunculan setiap label dengan codingan tersebut ya, label count itu disimpan di situ, disimpan di variable tersebut, lalu ditampilkan label counts-nya itu tadi hasil dari perhitungan tersebut. Lalu di bawahnya ada eh, pengkondisian gitu, pengkondisian untuk menghasilkan suatu konklusi. Jadi hasil dari apa namanya pengkondisian yang ada itu disimpan di dalam variable conclusion lalu ditampilkan. Jadi didapatkan hasil seperti yang ada di bawah itu ya. Label counts-nya itu, bad-nya itu diperoleh 2343, lalu good-nya itu 1355, lalu ada neutral-nya itu sekitar 1302, lalu di situ kesimpulannya menunjukkan bahwa data menunjukkan sentimen negatif terkait dengan rilis ChatGPT. Seperti itu. Oke, selanjutnya dilanjut oleh rekan saya. Oke, pada tahap selanjutnya di sini kita akan melakukan tes akurasi, yang mana di awal kita akan mengimport library-library yang dibutuhkan seperti Pandas, NumPy, dan juga TensorFlow. Kemudian kita akan mengambil data dari dataset, yaitu data dari tweets dan label ke dalam sebuah list. Setelah kita masukkan ke dalam list, lalu selanjutnya kita lakukan tokenizer kepada label tweets. Setelah dilakukan tokenize, maka kita akan mengatur panjang dari setiap token adalah 100. Lalu kita melakukan page sequence. Lalu kemudian kita melakukan convert label ke dalam numerik. Yang mana untuk label neutral kita menggunakan tanda 0. Untuk good kita menggunakan angka 1 dan bad menggunakan angka 2. Kemudian kita masukkan ke dalam sebuah mapping pada variabel numeric labels. Selanjutnya kita melakukan split data ke dalam training data dan juga test data. Yang mana untuk data test sendiri kita ambil 0,2 atau 20% dari jumlah data yang diambil dengan jumlah data trend sebesar 80%. Selanjutnya kita melakukan define ke model arsitekturnya, yang mana kita menggunakan embedding dim-nya jumlah 100 dengan LSTM unitsnya 64 dan drop rate-nya 0,2. Selanjutnya kita membuat modelnya. Setelah membuat model, kita melakukan define hyperparameter yang akan digunakan oleh modelnya dengan menggunakan 5 epoch dengan batch size 12 dan learning rate 0,001. Selanjutnya kita mengcompile untuk melakukan optimizer pada modelnya, lalu kita melakukan train pada model, kemudian kita memasukkan hasil model ke dalam history.
Selanjutnya kita akan menampilkan hasil tes loss dan juga tes akurasi dari model yang kita buat. Oke, selanjutnya untuk visualisasi dari modelnya dilanjutkan oleh teman saya, Frinton. Baik, setelah kita melakukan training data di sini terdapat kita bisa mendapatkan hasil akurasi sekian dan tes loss-nya sekian. 1,69 sama 0,45. Selanjutnya kita akan memvisualisasikan hasil dari tes akurasi dan tes loss-nya. Yang pertama kita import matplotlib karena untuk melakukan visualisasi dalam bentuk grafik. Setelah kita melakukan ekstrak matriksnya dari hasil training yang tadi ini, history kita ekstrak jadi masing-masing variabel itu akurasi, file akurasi, loss, dan file loss. Setelah itu kita plot ke dalam matplotlib-nya dengan menggunakan epoch dan training akurasi dan tes akurasi. Setelah itu kita plot. Ini untuk melakukan plot akurasi, lalu ini untuk melakukan plot tes loss-nya. Jadi dari hasil visualisasi yang terdapat di atas di coding yang ini itu kita memvisualisasikan model akurasinya. Nah, bisa kita lihat di sini bahwa model akurasinya ketika di epoch yang pertama, yang sebelum pertama ini 470, setelah itu naik ke 47, hampir 0,472 dan stagnan sampai di epoch kelima. Yang ini juga sama, ini kalau untuk yang tes akurasinya benar-benar stagnan di 0,456 sampai epoch terakhir. Setelah itu kita melihat hasil dari model loss-nya. Di sini pada masing-masing epoch, yang pertama untuk yang tes loss-nya mengalami penurunan, setelah itu ada kenaikan di epoch yang kedua, lalu ada penurunan kembali di epoch yang ketiga. Setelah itu untuk yang training loss-nya mulai dari hampir 1,062 ini turun sampai di epoch yang terakhir ini mengalami penurunan. Oke, untuk selanjutnya akan terdapat visualisasi berupa convolution matrix. Pertama, kita melakukan import library sklearn, lalu seaborn, dan kita melakukan prediksi probabilities untuk tes datanya. Lalu kita hasil dari probabilitiesnya kita buat convolution matrixnya. Lalu kita baru buat heatmap untuk convolution matrixnya. Seperti ini. Dan hasilnya adalah seperti ini. Jadi untuk predicted label, untuk yang hasilnya 2, yang 2 itu tadi adalah sesuai dari numerik yang tadi adalah bad. Terus untuk yang 1 itu normal, good. Untuk yang 0 netral. Jadi untuk hasil yang pertama, predik yang nilai 2, hasilnya yang true ada 456 data. Dan yang ini juga untuk yang hasilnya 2, ternyata untuk nilai yang sebenarnya adalah 1, yaitu ada 294 data. Setelah itu yang terakhir untuk yang nilai 2 yang hasil sesungguhnya 0 itu yang netral ada 250 data. Baik, kurang lebih untuk visualisasi hasil dari klasifikasi terhadap dataset ini, sekian sampai di sini. Oke, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurang mohon dimaafkan. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.